Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai cryptographic tools. Enkripsi simetris merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk memberikan kerahasiaan terhadap data yang dikirim atau disimpan. Teknik ini juga dikenal sebagai enkripsi konvensional atau enkripsi kunci tunggal. Dalam enkripsi simetris, pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Enkripsi simetris melibatkan penggunaan kunci tunggal yang sama oleh pengirim dan penerima untuk mengamankan pesan atau data. Hal ini berbeda dengan enkripsi asimetris yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Untuk memastikan keamanan penggunaan enkripsi simetris, ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi. 1. Algoritma enkripsi yang kuat. Diperlukan penggunaan algoritma enkripsi yang kuat dan tahan terhadap upaya dekripsi tanpa kunci. Algoritma tersebut harus mampu mengubah data menjadi bentuk yang sulit diinterpretasi tanpa kunci yang sesuai. 2. Penukaran dan penyimpanan kunci yang aman. Pengirim dan penerima harus mendapatkan salinan kunci rahasia dengan cara yang aman. Penukaran kunci harus dilakukan melalui saluran yang terlindungi agar tidak terjadi intersepsi oleh pihak yang tidak berwenang. Kunci rahasia harus disimpan dengan aman oleh pengirim dan penerima, dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Enkripsi simetris merupakan fondasi utama untuk menjaga kerahasiaan data yang dikirim atau disimpan. Dengan menggunakan kunci tunggal untuk enkripsi dan dekripsi, serta memastikan penggunaan algoritma yang kuat, dapat diciptakan lapisan keamanan yang efektif dalam melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Penting bagi pengirim dan penerima untuk menjaga keamanan penukaran dan penyimpanan kunci rahasia guna menjamin keberhasilan penggunaan teknik enkripsi ini. Skema enkripsi simetris merupakan pendekatan yang melibatkan 5 elemen kunci untuk menjaga kerahasiaan data. Setiap elemen memiliki peran penting dalam proses enkripsi dan dekripsi, menciptakan sistem yang andal dan efektif untuk melindungi informasi yang dikirim atau disimpan. 1. Plain text merupakan teks asli atau data yang ingin dienkripsi. Pada tahap awal, data ini dapat dibaca tanpa adanya perlindungan. 2. Encryption algorithm merupakan serangkaian langkah matematis atau logis yang diterapkan pada plain text. Transformasi ini mengubah plain text menjadi bentuk yang sulit diinterpretasi. 3. Secret key, kunci rahasia digunakan sebagai parameter untuk algoritma enkripsi. Pengirim dan penerima harus memiliki salinan kunci rahasia yang identik untuk proses enkripsi dan dekripsi. 4. Ciphertext, hasil dari proses enkripsi. Teks ini tidak dapat dengan mudah dibaca atau dimengerti tanpa menggunakan kunci rahasia yang sesuai. 5. Decryption algorithm, merupakan kebalikan dari algoritma enkripsi. Digunakan untuk mengembalikan ciphertext menjadi plain text saat proses dekripsi. Algoritma dekripsi membutuhkan kunci rahasia yang sama dengan yang digunakan dalam proses enkripsi. Proses skema enkripsi simetris, pengirim menggunakan algoritma enkripsi dan kunci rahasia untuk mengubah plain text menjadi ciphertext sebelum mengirimkan data. Penerima menerima ciphertext dan menggunakan algoritma dekripsi beserta kunci rahasia untuk mengembalikan data ke bentuk plain text. Keamanan skema enkripsi simetris. Keamanan skema ini sangat tergantung pada kerahasiaan kunci. Meskipun algoritma enkripsi dapat diketahui secara umum, tanpa kunci rahasia, sulit untuk mendekripsi ciphertext. Penyerangan pada enkripsi simetris. 1. Serangan kriptoanalisis. Serangan kriptoanalisis adalah upaya untuk mengekspos kelemahan dalam sistem enkripsi dengan menganalisis karakteristik enkripsi dan mencari celah untuk mendapatkan kunci rahasia atau teks terang. Bergantung pada sifat algoritma enkripsi itu sendiri. Beberapa pengetahuan tentang karakteristik umum dari teks terang. Beberapa contoh pasangan teks terang teks sandi. Eksploitasi karakteristik algoritma untuk mencoba mendedusai teks terang atau kunci yang digunakan. Jika berhasil, semua pesan masa lalu dan masa depan yang dienkripsi dengan kunci tersebut menjadi rentan. 2. Serangan brute force. Serangan brute force melibatkan mencoba semua kemungkinan kunci pada beberapa teks sandi sampai tercapai terjemahan yang dapat dimengerti ke dalam teks terang. Pada rata-rata, setengah dari semua kunci yang mungkin harus dicoba untuk mencapai keberhasilan. Teknik serangan kriptoanalisis, analisis frekuensi, mengamati dan menganalisis frekuensi kemunculan simbol atau karakter dalam teks sandi. Menggunakan pengetahuan umum tentang frekuensi karakter bahasa untuk mengidentifikasi pola dalam teks terang. Serangan terpilih plain text.
mengetahui hasil enkripsi dari teks terang tertentu untuk mendapatkan wawasan tentang kunci atau algoritma. Serangan dipilih ciphertext, mengeksploitasi kemampuan untuk memilih teks sandi tertentu untuk mendapatkan teks terang yang sesuai. Pencegahan, penggunaan algoritma enkripsi yang kuat, memastikan kunci rahasia dijaga dengan ketat, menyadari potensi serangan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Keamanan enkripsi simetris dapat terancam oleh berbagai serangan, baik melalui analisis algoritma maupun upaya berulang dengan metode brute force. Penting untuk memahami risiko ini dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan data. Perbandingan data encryption standard, DES, triple DES, dan Advanced Encryption Standard, AES. 1. Data encryption standard, DES, ukuran blok plaintext 64 bit, ukuran blok ciphertext 64 bit, ukuran kunci 56 bit. DES adalah algoritma enkripsi simetris klasik yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. Meskipun pada masa lalu dianggap aman, namun dengan kekuatan komputasi modern, keamanan DES telah menjadi rentan. 2. Triple DES, tanggal 3 Desember, ukuran blok plaintext 64 bit, ukuran blok ciphertext 64 bit, ukuran kunci 112 bit atau 168 bit. Triple DES adalah pengembangan dari DES yang menggunakan 3 putaran enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Meskipun triple DES lebih aman daripada DES, tetapi memiliki kinerja yang lebih rendah karena penggunaan 3 putaran enkripsi. 3. Advanced Encryption Standard, AES, ukuran blok plaintext 128 bit, ukuran blok ciphertext 128 bit, ukuran kunci 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. AES adalah standar enkripsi yang diadopsi secara luas dan dianggap lebih aman dan efisien daripada DES atau triple DES. AES memiliki pilihan panjang kunci yang lebih besar, memberikan tingkat keamanan yang tinggi bahkan dengan kemajuan teknologi komputasi. DES, triple DES, dan AES merupakan algoritma enkripsi simetris yang berbeda dalam hal ukuran blok plaintext, ciphertext, dan ukuran kunci. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keamanan yang lebih tinggi, AES telah menjadi pilihan standar yang lebih disukai dan aman. Data Encryption Standard, DES, adalah skema enkripsi yang pada suatu waktu menjadi yang paling banyak digunakan di dunia. Standar ini didefinisikan oleh Federal Information Processing Standard, FIPS, PUB 46 dan juga dikenal sebagai Data Encryption Algorithm, DEA. DES menggunakan blok teks terang 64 bit dan kunci 56 bit untuk menghasilkan blok teks sandi 64 bit. Dominasi DES, sebelum masa yang baru-baru ini, DES mendominasi dunia enkripsi. Kepopuleran ini terutama karena DES diadopsi oleh berbagai lembaga pemerintah dan organisasi di seluruh dunia. Kekuatan dan kekhawatiran tentang algoritma itu sendiri, DES adalah algoritma enkripsi yang paling banyak diteliti. Meskipun banyak analisis yang dilakukan, tetapi adanya kekhawatiran tentang keamanan algoritma tersebut. Kekhawatiran tentang penggunaan kunci 56 bit, DES menggunakan kunci sepanjang 56 bit, yang pada saat ini dianggap kurang aman. Kecepatan prosesor umum yang ada membuat panjang kunci ini menjadi tidak memadai untuk melawan serangan yang lebih canggih. DES, yang pernah menjadi standar utama, menawarkan keamanan terbatas mengingat perkembangan teknologi dan kemampuan komputasi yang semakin meningkat. Kekhawatiran tentang keamanan algoritma dan panjang kunci yang relatif kecil menyebabkan pergeseran menuju skema enkripsi yang lebih kuat, seperti Advanced Encryption Standard, AES, sebagai pengganti yang lebih andal dan aman. Tabel 2.2 menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk serangan brute force pada berbagai ukuran kunci. Seperti yang dapat dilihat, satu PC dapat menjebol DES dalam waktu sekitar setahun. Jika beberapa PC bekerja secara paralel, waktu tersebut sangat dipersingkat. Dan superkomputer saat ini seharusnya mampu menemukan kunci dalam waktu sekitar 1 jam. Ukuran kunci sebesar 128 bit atau lebih efektif tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan brute force. Bahkan jika kita berhasil mempercepat sistem serangan dengan faktor 1 triliun, masih dibutuhkan lebih dari 100.000 tahun untuk menjebol sebuah kode yang menggunakan kunci 128 bit. Triple DES, tanggal 3 Desember, adalah pengembangan dari Data Encryption Standard, DES, yang mengulang algoritma dasar DES 3 kali,
menggunakan 2 atau 3 kunci unik. Pertama kali distandardisasi untuk digunakan dalam aplikasi keuangan dalam standar ANSI X pukul 9.17 pada tahun 1985. Triple Dash menggunakan panjang kunci 168 bit, mengatasi kerentanannya terhadap serangan brute force yang dialami oleh Dash. Menggunakan algoritma enkripsi yang sama dengan Dash, memberikan dasar yang kuat namun dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Algoritma ini cenderung lambat saat diimplementasikan dalam perangkat lunak, sehingga mempengaruhi kinerja keseluruhan. Triple Dash masih menggunakan ukuran blok 64 bit yang sama dengan Dash, meskipun telah diketahui bahwa ukuran blok tersebut memiliki keterbatasan tertentu. Triple Dash sering digunakan sebagai solusi sementara ketika migrasi dari Dash ke skema enkripsi yang lebih modern seperti Advanced Encryption Standard (AES) sedang dilakukan. Meskipun memiliki keamanan yang lebih baik daripada Dash, Triple Dash harus dipertimbangkan dengan cermat karena kecepatan pelaksanaan pada perangkat lunak dan ukuran blok yang kuno. Triple Dash, dengan menggandakan algoritma Dash, meningkatkan tingkat keamanan dengan memanfaatkan panjang kunci yang lebih besar. Meskipun memiliki kelemahan dalam hal kinerja perangkat lunak dan ukuran blok yang relatif kecil, Triple Dash tetap menjadi pilihan relevan dalam beberapa skenario di mana keamanan data menjadi prioritas utama. Advanced Encryption Standard (AES) merupakan langkah penggantian yang dibutuhkan untuk Triple Dash. Triple Dash tidak dianggap sebagai solusi yang layak untuk penggunaan jangka panjang. Pada tahun 1997, National Institute of Standards and Technology (NIST) meminta proposal untuk AES baru. Kriteria inklusif memastikan kekuatan keamanan setara atau lebih baik dari Triple Dash, efisiensi yang signifikan, dan struktur blok simetris. AES dirancang untuk menggantikan Triple Dash dan memberikan tingkat keamanan yang setara atau lebih baik. AES menawarkan efisiensi yang signifikan dibandingkan dengan pendahulunya, Triple Dash. AES adalah sebuah cipher blok simetris, artinya menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. AES mendukung ukuran data blok sebesar 128 bit dan panjang kunci sebesar 128, 192, atau 256 bit. Pada November tahun 2001, algoritma Regenda L terpilih sebagai AES. Keputusan ini diterbitkan sebagai Federal Information Processing Standard, FIPS. 197. AES memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Lebih efisien secara operasional dibandingkan Triple Dash. Dapat menggunakan kunci dengan panjang 128, 192, atau 256 bit. AES digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi termasuk komunikasi internet, enkripsi file, dan keamanan data secara umum. AES, dengan keamanan tinggi dan efisiensi operasional yang baik, telah menjadi standar dalam dunia enkripsi. Penerapannya yang luas dan kemampuannya untuk menangani berbagai situasi membuatnya menjadi pilihan utama dalam melindungi kerahasiaan data. Isu keamanan praktis, secara umum, enkripsi simetris diterapkan pada unit data yang lebih besar daripada satu blok 64 bit atau 128 bit. Mode Electronic Codebook, ECB, adalah pendekatan paling sederhana untuk enkripsi beberapa blok. Mode Electronic Codebook, ECB, setiap blok plaintext dienkripsi dengan kunci yang sama. Kelemahan analis kriptografi dapat memanfaatkan pola regularitas dalam teks terang. Mode ECB tidak cocok untuk data yang lebih besar karena kurangnya variasi dalam enkripsi blok-blok yang identik. Mode operasi alternatif dikembangkan untuk meningkatkan keamanan enkripsi blok simetris pada urutan data besar. Mengatasi kelemahan ECB, mode operasi diciptakan untuk mengatasi kelemahan ECB dan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Contoh mode operasi, Cipher Block Chaining, CBC, setiap blok dienkripsi menggunakan kunci dan blok sebelumnya. Mencegah penyerang untuk memanfaatkan pola pada blok individual. Cipher Feedback, CFB, menggunakan blok sebelumnya dari teks sandi sebagai umpan balik untuk enkripsi blok berikutnya. Mengatasi keterbatasan ECB dengan memberikan variasi pada setiap blok. Output Feedback, OFB, menggunakan blok sebelumnya dari teks sandi sebagai umpan balik untuk menghasilkan aliran kunci, memberikan keamanan lebih tinggi terhadap serangan terhadap blok individual. Mode operasi adalah bagian penting dari enkripsi simetris untuk mengatasi masalah keamanan yang muncul saat mengenkripsi data yang lebih besar. Dengan menggunakan teknik-teknik ini,
Dapat ditingkatkan tingkat keamanan dan efektivitas enkripsi pada berbagai skenario penggunaan. Gambar 2.2a menunjukkan mode Electronic Code Block, ECB. Sebuah teks terang dengan panjang NB dibagi menjadi N blok B bit, P1, P2, PEN. Setiap blok dienkripsi menggunakan algoritma yang sama dan kunci enkripsi yang sama, menghasilkan rangkaian N blok B bit teks sandi, C1, C2, CEN. Untuk pesan yang panjangnya, mode ECB mungkin tidak aman. Seorang kriptoanalis mungkin dapat memanfaatkan pola yang ada pada teks terang untuk mempermudah tugas dekripsi. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa pesan selalu dimulai dengan beberapa bidang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, maka kriptoanalis dapat memiliki sejumlah pasangan teks terang teks sandi yang diketahui untuk dianalisis. Untuk meningkatkan keamanan enkripsi blok simetris untuk urutan data yang panjang, sejumlah teknik alternatif telah dikembangkan, yang disebut sebagai mode operasi. Mode-mode ini mengatasi kelemahan ECB, setiap mode memiliki keunggulan tertentu. Gambar 2.2b adalah diagram representatif dari struktur aliran sandi. Dalam struktur ini, sebuah kunci dimasukkan ke dalam pembangkit bit semu yang menghasilkan aliran angka-angka 8 bit yang tampaknya acak. Aliran semu adalah yang tidak dapat diprediksi tanpa pengetahuan tentang kunci masukan dan memiliki karakter yang tampaknya acak. Keluaran dari pembangkit, yang disebut keystream, digabungkan 1 byte pada satu waktu dengan aliran teks terang menggunakan operasi bitwise exclusive OR, XOR. Cipher block dan stream. 1. Cipher block memproses masukan dalam bentuk blok elemen pada satu waktu. Setiap blok masukan diubah menjadi blok keluaran yang sesuai. Cipher block memiliki kemampuan untuk menggunakan kembali kunci enkripsi yang sama. Jenis ini lebih umum dalam penggunaan. 2. Cipher aliran memproses elemen masukan secara kontinu tanpa memerlukan blok. Setiap elemen masukan diubah menjadi keluaran satu elemen pada satu waktu. Keuntungan utama dari cipher aliran adalah kecepatan yang hampir selalu lebih cepat dan menggunakan kode yang jauh lebih sedikit. Operasi ini mengenkripsi teks terang 1 byte pada satu waktu. Aliran semu adalah yang tidak dapat diprediksi tanpa pengetahuan tentang kunci masukan dan memiliki karakter yang tampaknya acak. Cipher block cocok untuk mengenkripsi data dalam blok besar, sementara cipher aliran lebih efisien dan cepat dalam mengenkripsi data secara kontinu atau dalam ukuran yang lebih kecil. Kedua jenis cipher ini memiliki kegunaan dan keunggulan masing-masing, dan pemilihan tergantung pada kebutuhan spesifik dari sistem atau aplikasi yang digunakan. Autentikasi pesan. Autentikasi pesan merupakan mekanisme keamanan yang dirancang untuk melindungi terhadap serangan aktif dan memastikan keaslian pesan yang diterima. Autentikasi pesan bertujuan untuk melindungi terhadap serangan aktif, di mana pihak yang tidak berwenang dapat mencoba memanipulasi atau merusak integritas pesan. Autentikasi pesan memverifikasi bahwa pesan yang diterima adalah asli dengan memastikan beberapa hal. Isi pesan tidak mengalami perubahan. Pesan berasal dari sumber yang sah. Pesan diterima dengan tepat waktu dan dalam urutan yang benar. Autentikasi pesan dapat menggunakan teknik enkripsi konvensional. Hanya pengirim dan penerima yang berbagi kunci yang dapat mengakses isi pesan. Keuntungan autentikasi pesan, memastikan bahwa pesan tidak mengalami perubahan selama transmisi. Meyakinkan bahwa pesan berasal dari sumber yang sah dan bukan dari pihak yang tidak berwenang. Memastikan pesan diterima dalam waktu yang sesuai dan dalam urutan yang benar. Autentikasi pesan menjadi penting dalam komunikasi online dan transmisi data yang memerlukan kepercayaan dan integritas. Autentikasi pesan merupakan lapisan keamanan yang penting untuk memastikan integritas dan keaslian pesan. Dengan melibatkan verifikasi isi pesan dan sumbernya, autentikasi pesan membantu melindungi informasi yang dikirim dari serangan aktif dan upaya manipulasi yang mungkin terjadi selama transmisi. Autentikasi pesan tanpa kerahasiaan. Autentikasi pesan tanpa kerahasiaan merujuk pada penggunaan mekanisme keamanan yang memastikan keaslian pesan tanpa memerlukan penyandian pesan. Penyandian pesan dengan sendirinya tidak memberikan bentuk autentikasi yang aman. Kombinasi autentikasi dan kerahasiaan dapat dicapai dengan menyandikan pesan bersamaan dengan tag autentikasi. Autentikasi dan kerahasiaan dapat digabungkan dalam satu algoritma dengan menyandikan pesan bersamaan dengan tag autentikasi. Biasanya, autentikasi pesan diberikan sebagai fungsi terpisah dari penyandian pesan. Situasi di mana autentikasi pesan tanpa kerahasiaan mungkin lebih diutamakan termasuk
terdapat sejumlah aplikasi di mana pesan yang sama disiarkan ke sejumlah tujuan. Pertukaran di mana satu pihak memiliki beban berat dan tidak dapat menghabiskan waktu untuk mendekripsi semua pesan yang masuk. Autentikasi program komputer dalam teks terang adalah layanan yang menarik. Autentikasi pesan tanpa kerahasiaan menggambarkan penggunaan mekanisme keamanan yang memberikan keaslian pesan tanpa harus melibatkan kerahasiaan. Situasi tertentu memerlukan pendekatan ini, dan penting untuk memahami kapan dan di mana autentikasi saja cukup atau jika diperlukan kombinasi autentikasi dan kerahasiaan. Salah satu teknik autentikasi melibatkan penggunaan kunci rahasia untuk menghasilkan blok kecil data yang disebut kode autentikasi pesan, yang ditambahkan ke pesan. Teknik ini mengasumsikan bahwa dua pihak yang berkomunikasi, katakanlah A dan B, memiliki sebuah kunci rahasia bersama kap. Ketika A memiliki pesan untuk dikirimkan ke B, A menghitung kode autentikasi pesan sebagai fungsi kompleks dari pesan dan kunci, MACMF, kap, M. Pesan ditambah kode tersebut kemudian dikirimkan ke penerima yang dituju. Penerima melakukan perhitungan yang sama pada pesan yang diterima, menggunakan kunci rahasia yang sama, untuk menghasilkan kode autentikasi pesan yang baru. Kode yang diterima dibandingkan dengan kode yang dihitung, gambar 2.3. Jika kita mengasumsikan bahwa hanya penerima dan pengirim yang mengetahui identitas kunci rahasia, dan jika kode yang diterima cocok dengan kode yang dihitung, maka 1. Penerima yakin bahwa pesan tidak mengalami perubahan. Jika seorang penyerang mengubah pesan tetapi tidak mengubah kode, maka perhitungan kode oleh penerima akan berbeda dengan kode yang diterima. Karena diasumsikan bahwa penyerang tidak mengetahui kunci rahasia, penyerang tidak dapat mengubah kode untuk sesuai dengan perubahan pesan. 2. Penerima yakin bahwa pesan berasal dari pengirim yang diklaim. Karena tidak ada orang lain yang mengetahui kunci rahasia, tidak ada orang lain yang dapat menyiapkan pesan dengan kode yang benar. 3. Jika pesan mencakup nomor urut, seperti yang digunakan dengan X25, HDLC, dan TCP, maka penerima dapat yakin dengan urutan yang benar, karena seorang penyerang tidak dapat berhasil mengubah nomor urut. Sejumlah algoritma bisa digunakan untuk menghasilkan kode. Publikasi NIST yang kini sudah ditarik, FIPS Pub 113, Autentikasi Data Komputer, Mei tahun 1985, merekomendasikan penggunaan DES. Namun, AES sekarang akan menjadi pilihan yang lebih sesuai. DES atau AES digunakan untuk menghasilkan versi terenkripsi dari pesan, dan beberapa bit dari teks sandi digunakan sebagai kode. Kode sepanjang 16 atau 32 bit biasa digunakan sebelumnya, tetapi sekarang akan terlalu kecil untuk memberikan resistensi tabrakan yang memadai, seperti yang akan kita diskusikan sebentar lagi. Proses yang baru saja dijelaskan mirip dengan enkripsi. Satu perbedaan adalah bahwa algoritma autentikasi tidak perlu dapat diubah balik, seperti yang harus dilakukan untuk dekripsi. Ternyata bahwa karena sifat matematika dari fungsi autentikasi, ia kurang rentan terhadap upaya pembongkaran dibandingkan enkripsi. Berbeda dengan MAC, fungsi hash tidak memerlukan kunci rahasia sebagai inputnya. Untuk mengotentikasi sebuah pesan, hasil hash dikirimkan bersama pesan sedemikian rupa sehingga hasil hashnya dapat diotentikasi. Gambar 2.5 mengilustrasikan 3 cara di mana pesan dapat diotentikasi menggunakan kode hash. Hasil hash pesan dapat dienkripsi menggunakan enkripsi simetris. Bagian A, jika diasumsikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang berbagi kunci enkripsi, maka keautentikan terjamin. Hasil hash pesan juga dapat dienkripsi menggunakan enkripsi kunci publik. Bagian B. Pendekatan kunci publik memiliki dua keuntungan, memberikan tanda tangan digital serta autentikasi pesan dan tidak memerlukan distribusi kunci kepada pihak yang berkomunikasi. Dua pendekatan ini memiliki keuntungan dibandingkan dengan pendekatan yang mengenkripsi seluruh pesan karena membutuhkan perhitungan yang lebih sedikit. Namun, pendekatan yang lebih umum adalah penggunaan teknik yang sepenuhnya menghindari enkripsi. Perangkat lunak enkripsi sangat lambat. Meskipun jumlah data yang akan dienkripsi per pesan kecil, mungkin ada aliran pesan yang terus-menerus masuk dan keluar dari suatu sistem. Biaya perangkat keras enkripsi tidak dapat diabaikan. Implementasi chip berbiaya rendah dari DES tersedia, tetapi biayanya meningkat jika semua node dalam suatu jaringan harus memiliki kemampuan ini. Perangkat keras enkripsi dioptimalkan untuk ukuran data yang besar. Untuk blok data kecil,
proporsi waktu yang signifikan dihabiskan pada biaya overhead inisialisasi. Algoritma enkripsi mungkin dilindungi oleh paten. Gambar 2.5c menunjukkan teknik yang menggunakan fungsi hash tetapi tanpa enkripsi untuk autentikasi pesan. Teknik ini, dikenal sebagai Keyed Hashmake, mengasumsikan bahwa dua pihak yang berkomunikasi, katakanlah A dan B, memiliki kunci rahasia bersama kunci rahasia ini dimasukkan ke dalam proses menghasilkan kode hash. Dalam pendekatan yang diilustrasikan dalam gambar 2.5c, ketika A memiliki pesan untuk dikirimkan ke B, ia menghitung fungsi hash atas konkatenasi kunci rahasia dan pesan kemudian ia mengirimkan ke B karena B memiliki K. Ia dapat menghitung kembali H dan memverifikasi MDM. Karena kunci rahasia itu sendiri tidak dikirimkan, seharusnya tidak mungkin bagi penyerang untuk memodifikasi pesan yang disadap. Selama kunci rahasia tetap rahasia, seharusnya tidak mungkin bagi penyerang untuk menghasilkan pesan palsu. Perlu dicatat bahwa kunci rahasia digunakan sebagai awalan dan akhiran pesan. Jika kunci rahasia digunakan hanya sebagai awalan atau hanya sebagai akhiran, skemanya kurang aman. Sifat-sifat fungsi hash untuk autentikasi pesan. Fungsi hash H harus dapat diterapkan pada blok data dengan ukuran apapun. Ini memungkinkan penggunaannya pada berbagai jenis pesan atau data. H, X, menghasilkan keluaran dengan panjang tetap. Ini penting agar keluaran fungsi hash memiliki ukuran yang konsisten, tidak tergantung pada ukuran blok data masukan. H, X, harus relatif mudah dihitung untuk setiap nilai X yang diberikan. Proses penghitungan harus efisien tanpa memerlukan sumber daya komputasional yang berlebihan. Sulit secara komputasional untuk menemukan X sedemikian sehingga H, X, sama dengan H, artinya, sulit untuk mengembalikan nilai X dari hasil hash H, sulit secara komputasional untuk menemukan nilai Y yang tidak sama dengan X sedemikian sehingga H, Y, sama dengan H, X. Ini menunjukkan ketahanan terhadap kolisi lemah. Sulit secara komputasional untuk menemukan pasangan X, Y, sedemikian sehingga H, X, sama dengan H, Y. Ini menunjukkan ketahanan terhadap kolisi yang kuat atau kekuatan tabrakan yang kuat. Fungsi hash yang baik untuk autentikasi pesan harus memiliki sifat-sifat ini agar dapat diandalkan dan aman. Sifat-sifat seperti tahan terhadap kolisi dan one-way membantu memastikan bahwa hasil hash dari sebuah pesan memberikan informasi yang cukup untuk mengonfirmasi integritas dan keaslian pesan tersebut. Dengan kata lain, hasil hash seharusnya tidak dapat diubah dengan mudah dan sulit untuk mengembalikan pesan asli dari hasil hash. Penggunaan fungsi hash yang memenuhi sifat-sifat tersebut memberikan keamanan tambahan terhadap berbagai serangan atau upaya untuk memanipulasi pesan selama transmisi. Oleh karena itu, pemilihan dan implementasi fungsi hash yang tepat sangat penting dalam konteks autentikasi pesan. Keamanan fungsi hash, serangan terhadap fungsi hash yang aman. 1. Kriptoanalisis. Serangan kriptoanalisis mencoba memanfaatkan kelemahan logis dalam algoritma fungsi hash. Ini melibatkan pemahaman terhadap cara kerja algoritma dan mencari celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan. 2. Serangan brute force. Serangan brute force melibatkan upaya untuk menebak atau menguji semua kemungkinan hasil hash yang mungkin. Kekuatan fungsi hash tergantung sepenuhnya pada panjang kode hash yang dihasilkan oleh algoritma. SA adalah algoritma hash yang paling banyak digunakan untuk keamanan. Ini dirancang untuk memberikan hasil hash yang aman dan tahan terhadap serangan. Aplikasi tambahan fungsi hash yang aman. 1. Passwords. Fungsi hash digunakan dalam menyimpan kata sandi. Hash dari sebuah kata sandi disimpan oleh sistem operasi sebagai pengganti penyimpanan langsung kata sandi. Ini membantu melindungi informasi kata sandi pengguna. 2. Intrusion detection. Fungsi hash digunakan dalam deteksi intrusi dengan menyimpan nilai hash, H, F, untuk setiap file pada sistem. Ini memungkinkan verifikasi integritas file dan mendeteksi perubahan yang tidak sah. Keamanan fungsi hash sangat penting untuk melindungi integritas data dan informasi sensitif. Penggunaan SA, sebagai contoh, memberikan tingkat keamanan yang tinggi terhadap berbagai serangan dan menghasilkan hasil hash yang sulit untuk dipecahkan atau dimanipulasi. Dalam penerapan fungsi hash, perhatian harus diberikan terhadap pemilihan algoritma yang sesuai dengan kebutuhan keamanan spesifik suatu sistem atau aplikasi. Selain itu, pemantauan dan pembaruan rutin terhadap algoritma dan praktik keamanan adalah bagian integral dari strategi keamanan data yang efektif.
Sistem enkripsi kunci publik, atau disebut juga sebagai kunci asimetris, diperkenalkan secara publik oleh Diffie dan Hellman pada tahun 1976. Berbasis pada fungsi matematika, merupakan jenis enkripsi asimetris, yang menggunakan dua kunci terpisah, kunci publik dan kunci privat. Pihak A memiliki sepasang kunci publik, dibagikan secara terbuka, dan kunci privat, disimpan rahasia. Pihak B, yang ingin mengirim pesan rahasia ke A, menggunakan kunci publik A untuk menyandikan pesan. Pihak A, sebagai penerima, menggunakan kunci privatnya untuk mendekripsi pesan. Kunci publik dapat dibagikan secara terbuka tanpa membahayakan keamanan. Pihak lain dapat dengan mudah mengakses kunci publik untuk berkomunikasi dengan pemilik kunci privat. Diperlukan suatu bentuk protokol untuk mendistribusikan kunci publik dengan aman. Protokol ini memastikan bahwa kunci publik yang digunakan oleh pihak lain adalah kunci yang sah dan tidak dimanipulasi. Salah satu contoh penerapan struktur enkripsi kunci publik adalah algoritma RSA, yang menggunakan konsep matematika dasar seperti faktorisasi bilangan. Enkripsi kunci publik menghadirkan pendekatan baru dalam keamanan komunikasi dengan memanfaatkan dua kunci terpisah. Keamanan sistem ini bergantung pada kompleksitas matematika yang sulit dipecahkan, seperti faktorisasi bilangan besar pada algoritma RSA. Protokol distribusi kunci publik menjadi krusial untuk memastikan keamanan dan integritas komunikasi. Sebuah skema enkripsi kunci publik memiliki 6 komponen, gambar 2.6a. Plain text, ini adalah pesan atau data yang dapat dibaca yang dimasukkan ke dalam algoritma sebagai input. Encryption algorithm, algoritma enkripsi melakukan berbagai transformasi pada plain text. Kunci publik dan privat, ini adalah sepasang kunci yang telah dipilih sehingga jika satu digunakan untuk enkripsi, yang lain digunakan untuk dekripsi. Transformasi yang tepat yang dilakukan oleh algoritma enkripsi tergantung pada kunci publik atau privat yang diberikan sebagai input. Ciphertext, ini adalah pesan yang teracak yang dihasilkan sebagai output. Ini bergantung pada plain text dan kunci. Untuk pesan yang diberikan, dua kunci yang berbeda akan menghasilkan dua ciphertext yang berbeda. Decryption algorithm, algoritma ini menerima ciphertext dan kunci yang sesuai dan menghasilkan plain text asli. Seperti namanya, kunci publik dari pasangan tersebut dibuat publik untuk digunakan oleh orang lain, sementara kunci privat hanya diketahui oleh pemiliknya. Algoritma kriptografi kunci publik umumnya bergantung pada satu kunci untuk enkripsi dan kunci yang berbeda namun terkait untuk dekripsi. Langkah-langkah pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Setiap pengguna menghasilkan sepasang kunci yang akan digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. 2. Setiap pengguna menempatkan salah satu dari dua kunci tersebut dalam registrasi publik atau file lain yang dapat diakses. Ini adalah kunci publik. Kunci pendampingnya disimpan secara privat. Seperti yang diusulkan oleh gambar 2.6a, setiap pengguna menjaga koleksi kunci publik yang diperoleh dari orang lain. 3. Jika Bob ingin mengirim pesan pribadi kepada Alice, Bob mengenkripsi pesan tersebut menggunakan kunci publik Alice. 4. Ketika Alice menerima pesan, dia mendekripsinya menggunakan kunci privatnya. Tidak ada penerima lain yang dapat mendekripsi pesan karena hanya Alice yang tahu kunci privatnya. Dengan pendekatan ini, semua peserta memiliki akses ke kunci publik, dan kunci privat dihasilkan secara lokal oleh setiap peserta dan oleh karena itu tidak perlu didistribusikan. Selama seorang pengguna melindungi kunci privatnya, komunikasi masuknya aman. Kapanpun, seorang pengguna dapat mengubah kunci privat dan mempublikasikan kunci publik pendamping untuk menggantikan kunci publik lama. Perlu diperhatikan bahwa skema pada gambar 2.6a ditujukan untuk memberikan kerahasiaan. Hanya penerima yang dimaksud yang seharusnya dapat mendekripsi ciphertext karena hanya penerima yang dimaksud yang memiliki kunci privat yang diperlukan. Apakah kerahasiaan sesungguhnya disediakan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk keamanan algoritma, apakah kunci privat tetap aman, dan keamanan protokol apapun yang merupakan bagian dari fungsi enkripsi. Gambar 2.6b mengilustrasikan mode operasi lain dari kriptografi kunci publik. Dalam skema ini, seorang pengguna mengenkripsi data menggunakan kunci privatnya sendiri. Setiap orang yang mengetahui kunci publik yang sesuai akan dapat mendekripsi pesan tersebut. Skema pada gambar 2.6b ditujukan untuk memberikan otentikasi atau integritas data.
Jika seorang pengguna dapat berhasil memulihkan plaintext dari ciphertext Bob menggunakan kunci publik Bob, hal ini menunjukkan bahwa hanya Bob yang dapat mengenkripsi plaintext tersebut, dengan demikian memberikan otentikasi. Selanjutnya, tidak ada orang selain Bob yang dapat mengubah plaintext karena hanya Bob yang dapat mengenkripsi plaintext dengan kunci privat Bob. Persyaratan untuk sistem kriptografi kunci publik. 1. Mudah dihitung untuk membuat pasangan kunci publik dan privat harus dapat dihasilkan dengan mudah secara komputasional. Proses pembuatan kunci tidak boleh memakan waktu atau sumber daya komputasi yang berlebihan. 2. Mudah dihitung untuk pengirim yang mengetahui kunci publik mengenkripsi pesan. Proses enkripsi menggunakan kunci publik harus dapat dilakukan dengan mudah oleh pengirim. Ini memungkinkan pengirim untuk mengamankan pesan sebelum mengirimkannya kepada penerima. 3. Mudah dihitung untuk penerima yang mengetahui kunci privat mendekripsi ciphertext. Penerima yang mengetahui kunci privat harus dapat dengan mudah mendekripsi pesan yang telah dienkripsi. Proses dekripsi tidak boleh memerlukan sumber daya komputasi yang berlebihan. 4. Sulit secara komputasional bagi lawan untuk menentukan kunci privat dari kunci publik, meskipun kunci publik dapat diketahui oleh siapa saja. Menentukan kunci privat yang sesuai dengan kunci publik harus sulit secara komputasional. Ini memastikan bahwa hanya pemilik kunci privat yang sebenarnya yang dapat mendekripsi pesan yang dienkripsi dengan kunci publik tersebut. 5. Sulit secara komputasional bagi lawan untuk mengembalikan pesan asli. Proses mendapatkan kembali pesan asli dari ciphertext yang dihasilkan oleh kunci publik harus sulit secara komputasional bagi lawan. Ini memastikan keamanan dan rahasia pesan yang dienkripsi. 6. Berguna jika kedua kunci dapat digunakan untuk setiap peran. Fleksibilitas adalah kunci, baik kunci publik maupun privat dapat digunakan dalam kedua peran, pengenkripsian dan pendekripsian. Hal ini mempermudah implementasi dan integrasi kriptografi kunci publik dalam berbagai aplikasi. Sistem kriptografi kunci publik harus memenuhi sejumlah persyaratan yang mencakup kemudahan dalam pembuatan kunci, enkripsi, dan dekripsi, sementara pada saat yang sama, sulit untuk menentukan kunci privat dari kunci publik dan mendapatkan kembali pesan asli dari ciphertext. Fleksibilitas dalam penggunaan kunci juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan penggunaan yang efisien dan universal. Algoritma enkripsi asimetris. 1. RSA, Rivest, Samir, Atleman. RSA adalah algoritma kriptografi kunci publik yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 oleh Ron Rivest, Adi Samir, dan Leonard Atleman. RSA telah menjadi pendekatan kriptografi kunci publik yang paling luas diterima dan diimplementasikan. RSA menggunakan pendekatan blok cipher di mana plaintext dan ciphertext adalah bilangan bulat antara 0 dan N1 untuk suatu nilai N. 2. Algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Algoritma ini memungkinkan dua pengguna untuk mencapai kesepakatan rahasia tentang suatu kunci bersama yang dapat digunakan sebagai kunci rahasia untuk enkripsi simetris pesan berikutnya. Diffie-Hellman terbatas pada pertukaran kunci dan tidak digunakan untuk enkripsi atau pertukaran kunci itu sendiri. 3. Digital Signature Standard, DSS. DSS menyediakan fungsi tanda tangan digital menggunakan algoritma SHA-1. DSS hanya digunakan untuk tanda tangan digital dan tidak dapat digunakan untuk enkripsi atau pertukaran kunci. 4. Elliptic Curve Cryptography, ECC. ECC menawarkan tingkat keamanan yang setara dengan RSA, tetapi dengan ukuran kunci yang lebih kecil. Algoritma kriptografi asimetris menyediakan solusi keamanan dalam berbagai konteks. RSA, Diffie-Hellman, DSS, dan ECC masing-masing memiliki kegunaan dan karakteristik khusus, memberikan pilihan untuk memenuhi kebutuhan keamanan yang berbeda-beda dalam komunikasi digital. Tanda tangan digital. Definisi tanda tangan digital, NIST FIPS Pub 186-4, tanda tangan digital didefinisikan sebagai hasil transformasi kriptografis dari data yang, jika diimplementasikan dengan benar, memberikan mekanisme untuk memverifikasi autentikasi asal, integritas data, dan ketidakbantahan oleh pihak yang menandatanganinya. Oleh karena itu, tanda tangan digital adalah pola bit yang bergantung pada data, dihasilkan oleh seorang agen sebagai fungsi dari suatu file, pesan, atau bentuk data blok lainnya. FIPS 186-4 menentukan penggunaan salah satu dari tiga algoritma tanda tangan digital,
Digital Signature Algorithm, DSA, RSA Digital Signature Algorithm, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, ECDSA. Tanda tangan digital terdiri dari informasi kriptografis yang mencakup autentikasi asal, integritas data, dan ketidakbantahan oleh pihak yang menandatanganinya. Fungsi tanda tangan digital, mekanisme untuk memastikan bahwa tanda tangan berasal dari entitas yang seharusnya. Mekanisme untuk memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan selama proses transmisi atau penyimpanan. Menyediakan bukti yang dapat diverifikasi bahwa pihak yang menandatanganinya tidak dapat menyangkal telah membuat tanda tangan. Manfaat tanda tangan digital, menambahkan tingkat keamanan dalam transaksi dan komunikasi digital. Mungkin untuk memverifikasi keaslian dan integritas pesan atau dokumen digital. Mencegah pihak yang menandatangani untuk membantah tanda tangannya. Tanda tangan digital adalah instrumen kriptografis yang memberikan keamanan dan keyakinan dalam proses autentikasi, integritas, dan non-repudiasi data digital. Algoritma seperti DSA, RSA, dan ECDSA digunakan untuk menerapkan tanda tangan digital sesuai standar keamanan. Gambar 2.7 adalah model umum dari proses pembuatan dan penggunaan tanda tangan digital. Semua skema tanda tangan digital dalam FIPS 186-4 memiliki struktur ini. Misalkan Bob ingin mengirimkan pesan kepada Alice. Meskipun tidak penting bahwa pesan itu dirahasiakan, ia ingin Alice yakin bahwa pesan tersebut memang dari dirinya. Untuk tujuan ini, Bob menggunakan fungsi hash yang aman, seperti SHA-512, untuk menghasilkan nilai hash untuk pesan tersebut. Nilai hash itu, bersama dengan kunci privat Bob, berfungsi sebagai input untuk algoritma pembuatan tanda tangan digital yang menghasilkan blok pendek yang berfungsi sebagai tanda tangan digital. Bob mengirimkan pesan dengan tanda tangannya terlampir. Ketika Alice menerima pesan plus tanda tangan, menghitung nilai hash untuk pesan memberikan nilai hash dan kunci publik Bob sebagai input untuk algoritma verifikasi tanda tangan digital. Jika algoritma mengembalikan hasil bahwa tanda tangannya valid, Alice yakin bahwa pesan tersebut pasti ditandatangani oleh Bob. Tidak ada orang lain yang memiliki kunci privat Bob, dan oleh karena itu tidak ada orang lain yang bisa membuat tanda tangan yang dapat diverifikasi untuk pesan ini dengan kunci publik Bob. Selain itu, tidak mungkin mengubah pesan tanpa akses ke kunci privat Bob, sehingga pesan terautentikasi baik dari sumber maupun dari integritas data. Tanda tangan digital tidak menyediakan kerahasiaan. Artinya, pesan yang dikirim aman dari perubahan, tetapi tidak aman dari penyadapan. Ini jelas dalam kasus tanda tangan yang didasarkan pada sebagian dari pesan, karena bagian lain dari pesan ditransmisikan secara terbuka. Bahkan dalam kasus enkripsi lengkap, tidak ada perlindungan kerahasiaan karena setiap pengamat dapat mendekripsi pesan dengan menggunakan kunci publik pengirim. Pada dasarnya, tujuan dari enkripsi kunci publik adalah bahwa kunci publik bersifat publik. Oleh karena itu, jika ada suatu algoritma kunci publik yang secara luas diterima, seperti RSA, setiap peserta dapat mengirimkan kunci publiknya kepada peserta lain atau menyiarkan kunci tersebut kepada komunitas secara umum. Meskipun pendekatan ini nyaman, memiliki kelemahan besar. Siapapun dapat memalsukan pengumuman publik tersebut. Artinya, seorang pengguna dapat berpura-pura menjadi Bob dan mengirimkan kunci publik kepada peserta lain atau menyiarkan kunci publik tersebut. Sampai saat Bob menemukan pemalsuan tersebut dan memberitahu peserta lain, pemalsu dapat membaca semua pesan terenkripsi yang ditujukan untuk Bob dan dapat menggunakan kunci palsu tersebut untuk autentikasi. Solusi untuk masalah ini adalah sertifikat kunci publik. Pada dasarnya, sebuah sertifikat terdiri dari kunci publik ditambah ID pengguna pemilik kunci, dengan seluruh blok ditandatangani oleh pihak ketiga yang terpercaya. Sertifikat juga mencakup beberapa informasi tentang pihak ketiga plus indikasi periode validitas sertifikat. Biasanya, pihak ketiga adalah otoritas sertifikat, CA, yang dipercayai oleh komunitas pengguna, seperti lembaga pemerintah atau lembaga keuangan. Pengguna dapat menyampaikan kunci publiknya kepada otoritas dengan cara yang aman dan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani. Pengguna kemudian dapat mempublikasikan sertifikat tersebut. Setiap orang yang membutuhkan kunci publik pengguna ini dapat memperoleh sertifikat dan memverifikasi bahwa sertifikat tersebut valid melalui tanda tangan terpercaya yang terlampir.
Gambar 2.8 mengilustrasikan proses ini. Langkah kunci dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Perangkat lunak pengguna membuat sepasang kunci, satu kunci publik dan satu kunci privat. 2. Klien menyiapkan sertifikat yang belum ditandatangani yang mencakup ID pengguna dan kunci publik pengguna. 3. Pengguna menyampaikan sertifikat yang belum ditandatangani kepada CA dengan cara yang aman. Ini mungkin memerlukan pertemuan tatap muka, penggunaan email terdaftar, atau terjadi melalui formulir web dengan verifikasi email. 4. CA membuat tanda tangan sebagai berikut. A. CA menggunakan fungsi hash untuk menghitung kode hash dari sertifikat yang belum ditandatangani. B. CA menghasilkan tanda tangan digital menggunakan kunci privat CA dan algoritma pembuatan tanda tangan. 5. CA melampirkan tanda tangan ke sertifikat yang belum ditandatangani untuk membuat sertifikat yang ditandatangani. 6. CA mengembalikan sertifikat yang ditandatangani kepada klien. 7. Klien dapat menyediakan sertifikat yang ditandatangani kepada pengguna lain. 8. Pengguna manapun dapat memverifikasi bahwa sertifikat tersebut valid sebagai berikut. A. Pengguna menghitung kode hash dari sertifikat. B. Pengguna memverifikasi tanda tangan digital menggunakan kunci publik CA dan algoritma verifikasi tanda tangan. Algoritma mengembalikan hasil berupa tanda tangan valid tidak valid. Aplikasi lain di mana enkripsi kunci publik digunakan untuk melindungi kunci simetris adalah amplop digital, yang dapat digunakan untuk melindungi pesan tanpa perlu mengatur terlebih dahulu agar pengirim dan penerima memiliki kunci rahasia yang sama. Teknik ini disebut amplop digital, yang setara dengan amplop tertutup yang berisi surat tanpa tanda tangan. Pendekatan umumnya ditunjukkan dalam gambar 2.9. Misalkan Bob ingin mengirim pesan rahasia kepada Alice, tetapi mereka tidak memiliki kunci rahasia simetris yang sama. Bob melakukan langkah-langkah berikut. 1. Menyiapkan pesan. 2. Menghasilkan kunci simetris acak yang akan digunakan hanya sekali. 3. Mengenkripsi pesan itu menggunakan enkripsi simetris dengan kunci satu kali pakai. 4. Mengenkripsi kunci satu kali pakai menggunakan enkripsi kunci publik dengan kunci publik Alice. 5. Melampirkan kunci satu kali pakai yang terenkripsi ke pesan terenkripsi dan mengirimkannya kepada Alice. Hanya Alice yang dapat mendekripsi kunci satu kali pakai dan oleh karena itu memulihkan pesan asli. Jika Bob memperoleh kunci publik Alice melalui sertifikat kunci publik Alice, maka Bob yakin bahwa itu adalah kunci yang valid. Angka acak atau random number memiliki berbagai kegunaan dalam keamanan komputer. Beberapa di antaranya termasuk 1. Generasi kunci, digunakan dalam algoritma kunci publik, seperti RSA dan Diffie-Hellman, untuk menghasilkan pasangan kunci publik dan pribadi. Diperlukan dalam algoritma simetris, seperti AES, untuk menciptakan kunci enkripsi dan dekripsi. 2. Pembangkitan kunci aliran, digunakan dalam algoritma simetris untuk menghasilkan aliran kunci yang panjangnya setara dengan panjang pesan. 3. Kunci simetris sementara, dalam pembuatan amplop digital atau kunci sesi sementara, angka acak digunakan untuk menciptakan kunci simetris yang hanya digunakan dalam satu sesi atau transaksi tertentu. 4. Handshaking untuk mencegah serangan ulang. Dalam protokol keamanan, angka acak sering digunakan dalam proses untuk mencegah serangan pengulangan. Setiap sesi komunikasi dapat memiliki nilai acak yang unik. 5. Kunci sesi, dalam protokol keamanan yang melibatkan pertukaran kunci, angka acak digunakan untuk menghasilkan kunci sesi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi selama sesi tersebut. Penting untuk memiliki sumber angka acak yang kuat dan tidak dapat diprediksi untuk memastikan keamanan yang memadai dalam sistem keamanan komputer. Persyaratan angka acak memiliki sejumlah persyaratan kritis yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan dan keandalannya. Beberapa kriteria utama termasuk 1. Uniform distribution. Frekuensi kemunculan setiap angka harus kurang lebih sama. Artinya, setiap angka memiliki peluang yang sama untuk muncul. 2. Independence, tidak ada satu nilai pun dalam urutan angka acak yang dapat disimpulkan dari nilai-nilai lainnya. Mereka harus saling bebas dan tidak memiliki ketergantungan. 3. Unpredictability, setiap angka harus bersifat independen secara statistik dari angka-angka lain dalam urutan tersebut. Lawan atau pihak yang tidak berkepentingan seharusnya tidak dapat memprediksi elemen-elemen mendatang dari urutan tersebut berdasarkan elemen-elemen sebelumnya.
Penting untuk memastikan bahwa generator angka acak memenuhi persyaratan ini agar dapat diandalkan dalam konteks keamanan komputer. Jika angka acak tidak memenuhi kriteria ini, dapat muncul pola atau ketergantungan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk mengurangi keamanan sistem. Random versus pseudorandom. Dalam aplikasi kriptografi, penghasilan angka acak seringkali melibatkan teknik-teknik algoritmik. Namun, penting untuk memahami perbedaan antara angka acak sejati, random, dan pseudorandom. Aplikasi kriptografi umumnya menggunakan teknik algoritmik untuk menghasilkan angka acak. Algoritma adalah deterministik, yang berarti mereka menghasilkan urutan angka yang tidak statistik acak karena dapat diprediksi jika dimulai dari kondisi awal yang sama. Angka-angka pseudorandom adalah hasil dari algoritma dan memenuhi uji statistik randomness. Meskipun memenuhi tes statistik randomness, angka-angka ini cenderung dapat diprediksi jika seseorang mengetahui kondisi awal atau dari algoritma. TRNG menggunakan sumber non-deterministik untuk menghasilkan keacakan. Banyak TRNG mengukur proses alam yang tidak dapat diprediksi, seperti radiasi, pelepasan gas, atau kapasitor yang bocor. Semakin banyak prosesor modern yang dilengkapi dengan TRNG untuk menyediakan sumber angka acak sejati. Pentingnya perbedaan ini terletak pada kebutuhan keamanan aplikasi. Pada dasarnya, angka-angka sejati lebih sulit diprediksi daripada angka-angka pseudorandom, yang dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam konteks kriptografi. Enkripsi data yang disimpan adalah praktik penting dalam menjaga keamanan informasi, terutama dalam konteks penyimpanan data jangka panjang. Meskipun umum untuk mengenkripsi data yang dikirimkan, praktik ini sering kurang umum untuk data yang disimpan. Beberapa alasan utama melibatkan tingkat perlindungan yang lebih rendah, arsip data untuk periode waktu yang tidak terbatas, dan kemampuan untuk memulihkan data meskipun telah dihapus. Tantangan dalam mengamankan data yang disimpan. 1. Kurangnya perlindungan yang memadai. Seringkali, tidak ada perlindungan yang cukup selain dari autentikasi domain dan kontrol akses sistem operasi. 2. Arsip data untuk jangka waktu yang panjang. Data sering diarsipkan untuk periode waktu yang tidak terbatas, meningkatkan risiko keamanan jika tidak dienkripsi. 3. Kemungkinan pemulihan data yang dihapus. Meskipun data dihapus, kemungkinan pemulihan masih ada sampai sektor-sektor disk digunakan kembali. Pendekatan untuk mengenkripsi data yang disimpan. 1. Menggunakan paket enkripsi yang sudah ada di pasaran, memudahkan implementasi dan manajemen kunci. 2. Menggunakan perangkat keras tambahan untuk mengenkripsi data yang disimpan, memberikan lapisan tambahan keamanan. 3. Menggunakan enkripsi pada tingkat perpustakaan, khususnya relevan untuk data yang disimpan dalam format pita. 4. Mengimplementasikan enkripsi data secara otomatis di latar belakang pada laptop atau PC, menjaga keamanan data yang disimpan di perangkat individu. Dengan mengenkripsi data yang disimpan, risiko kebocoran atau akses yang tidak sah dapat dikurangi, meningkatkan keamanan informasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.